Perang saudara yang dimulai karena kebejatan dari sebuah pemerkosaan, sekarang ini menggiring kepada, dalam tanda kutip, pemerkosaan 600 gadis. Shalom, sekarang kita masuk episode yang ke-22. Kita akan masuk kitab Rut, tapi sebelum itu kita akan selesaikan dahulu kitab Hakim-Hakim. Terakhir kita sudah bicara tentang Simson, dan kali ini kita akan meneruskan, yaitu di bab 17. Kita tiba-tiba ditemukan dengan tokoh atau sosok bernama Mika dari suku Dan. Siapakah Mika itu? Diceritakan bahwa Mika itu mencuri harta ibunya. Ibunya yang setelah tahu bahwa ia kehilangan uang, mengutuk pencurinya. Dan kemudian Mika itu mengaku bahwa dialah pencurinya dan mengembalikan uangnya kepada ibunya. Tapi ibunya kemudian memberikannya kembali kepada anaknya setelah memperuntukkannya kepada Tuhan. Tapi ia membuat patung pahatan dan patung tuangan. Nah, ini sekali lagi menggambarkan apa? Penyembahan kepada Tuhan itu dilakukan dengan cara yang salah. Karena patung dilarang oleh Taurat. Ini mengingatkan kembali kepada penyembahan anak lembu emas. Mengapa? Pertanyaannya, kisah Mika itu ditempatkan setelah kisah Simson. Penulisnya ini dengan metode literatur kuno memberi dua petunjuk pada pembukaan kisah Mika yang menghubungkannya dengan Simson. Pertama, Mika itu sama dengan Simson berasal dari suku Dan. Dan petunjuk kedua adalah 1.100 keping perak yang dicuri Mika dari ibunya. Tidak disebut ibunya itu namanya siapa. Dua kali diulang tapi tidak disebut. Ini ada suatu penekanan ya. Itu di 17 ayat 2 dan 3. Nah, pembaca yang teliti tentu akan ingat bahwa Delila itu mendapatkan jumlah uang yang sama ketika ia mengkhianati Simson. Nah, di dalam budaya saat itu, di mana jarang sekali seorang perempuan itu punya uang sebanyak itu ya. Kecuali ia terhubung dengan kekuasaan. Bagaimana ibu Mika itu mempunyai uang sebesar itu? Jadi sesungguhnya penulis itu memberi indikasi bahwa ibunya Mika adalah Delila. Artinya apa? Mika itu anak Simson. Nah, ini artinya apa? Sebetulnya adalah memperkukuh alur dari kisah tentang kesundalan dan penyembahan berhala sepanjang kitab Hakim-Hakim. Ibunya Mika membuat patung. Sehingga apa artinya ini? Godaan penyembahan berhala ini bukan hanya menimpa Simson, tetapi seluruh suku Dan. Nah, dilanjutkan kemudian ada cerita tentang suku Lewi. Ada dua kisah yang memberi gambaran bagaimana pemimpin ibadah juga turut menyimpang. Kisah pertama, Mika itu menggunakan harta ibunya itu untuk memperkerjakan seorang Lewi menjadi imam di rumahnya. Lalu dengan seiring waktu ya, suku Dan itu memberi tawaran yang lebih baik, yang menggiurkan. Kenapa harus menjadi imam Mika saja, tetapi jadilah imam seluruh suku Dan. Lalu orang Lewi itu ceritanya mengambil patung pahatan terafim dan baju efod milik Mika. Artinya Mika telah menuai apa yang telah ia perbuat dengan mencuri uang ibunya. Nah, secara dramatis orang Lewi ini tidak diberi nama sampai akhir cerita. Dia bernama siapa? Jonathan bin Gersom, anak Musa. Hakim-Hakim 18:30. Ini ironis. Cucu Musa ikut penyembahan berhala di kawasan Bani Dan, di Silo, di rumah Allah, tempat tabut perjanjian beristirahat.
Dan ini sungguh mengagetkan ya. Keturunan Musa sekarang apa? Mengabadikan kenangan pemujaan berhala anak lembu emas. Kisah kedua lebih kacau. Itu dimulai dengan apa? Seorang Lewi mengambil seorang gundik dari Bethlehem. Nah, lokasi Bethlehem ini mengindikasikan bahwa ia itu dari suku Yehuda. Di mana ini menjadi persoalan yang serius. Kenapa? Bani Lewi itu dikhususkan hanya dapat menikah dengan sesama Bani Lewi. Gundik itu kemudian diceritakan bermain serong terhadap orang Lewi itu ya. Hakim-Hakim 19 ayat 2. Ini sekali lagi, gambaran kesundalan itu menjadi tema di dalam kitab Hakim-Hakim. Orang Lewi itu diceritakan merebut kembali gundiknya di dalam perjalanan pulang mereka. Dan dalam sebuah adegan yang mengingatkan kita pada kisah Lot di Sodom dan Gomora. Orang-orang Gibea yang masih keturunan dari suku Benyamin itu menuntut tuan rumah yang disinggahi orang Lewi itu untuk menyerahkan orang Lewi itu agar mereka dapat mengenalnya. Nah, orang Lewi itu khawatir akan hidupnya sendiri, maka ia memberilah gundiknya itu keluar ya kepada gerombolan bejat itu, orang-orang Gibea. Nah, pada siang hari orang Lewi itu ceritanya terbangun dari tidur yang lelap, yang aman, dan menemukan apa? Gundiknya hampir mati setelah dianiaya sepanjang malam. Adegan menjadi lebih suram ketika orang Lewi itu kembali ke rumah. Dan ceritanya dengan yang ambiguitas yang tidak jelas ya, tidak menunjukkan kapan gundik itu meninggal. Selanjutnya itu diceritakan bahwa bagaimana orang Lewi itu memotong ya bagian tubuh gundik itu menjadi 12 dan membagikannya kepada 12 suku Israel. Tindakan orang Lewi ini apa? Gema suram dari penyimpangan ibadah Israel terkait kurban. Hanya saja sekarang itu dilakukan oleh suku yang justru dipercayakan untuk menjaga kemurnian ibadah. Orang Lewi. Semua suku kemudian selain suku Benyamin berkumpul di Mizpah. Dan mereka mendengar cerita dari orang Lewi itu yang tidak merasa bersalah dan menuntut keadilan terhadap orang-orang Gibea. Terjadilah perang, ya, pecahlah perang antara semua suku melawan suku Benyamin. Ini pertama kali semua suku bersatu berperang, tapi ironisnya melawan orang-orang mereka sendiri. Suku Benyamin itu sempat di atas angin, dan suku-suku itu kemudian berkumpullah di Betel dan menangis. Seperti di Bokim ya pada awal kitab Hakim-Hakim. Hanya saja kali ini mereka tidak mengerti kenapa mereka harus menderita. Suku-suku bersatu itu akhirnya unggul. Dan membantailah perempuan-perempuan dan anak laki-laki suku Benyamin. Dengan hanya bersisa 600 orang saja. Kitab Hakim-Hakim ini seakan berseloroh. Israel itu gagal menaklukkan orang Amori. Tapi pada saat yang bersama berhasil dan nyaris menuju kehancuran suku Benyamin. Darah daging mereka sendiri. Lalu ceritanya mereka menyesali ya kekerasan terhadap suku Benyamin. Suku-suku itu memutuskan untuk menghancurkan laki-laki Yabes Gilead. Karena menolak panggilan untuk bertempur melawan suku Benyamin. Israel itu telah bersumpah untuk membunuh yang menolak panggilan itu. Suku-suku itu kemudian memberi gadis Yabes Gilead itu kepada suku Benyamin agar dapat meneruskan keturunan. Namun jumlahnya masih kurang. Kemudian orang-orang Israel, sisa suku Benyamin itu pergi ke kebun anggur di Silo, di mana para gadis itu bermunculan di malam hari menari
pada malam pesta memperingati anak perempuan Yefta. Ingat ya episode sebelumnya itu Hakim-Hakim 11 ayat 13 sampai 40. Nazar Yefta ini, ya sumpah Yefta sekarang bertemu dengan sumpah Israel yang juga gegabah. Perang saudara yang dimulai karena kebejatan dari sebuah pemerkosaan, sekarang ini menggiring kepada, dalam tanda kutip, pemerkosaan 600 gadis untuk menyelamatkan suku Benyamin. Upaya anarkis dari Israel ini melanggengkan ketidakadilan dan menggiring pada kesimpulan, pada waktu itu tidak ada raja di Israel. Setiap orang melakukan apa yang baik di matanya. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ini kebutaan moral ya dan relativisme yang melanda Israel. Israel tidak membutuhkan orang kuat sesungguhnya, tetapi orang dengan karakter yang kuat dan beriman yang teguh. Ketidaksetiaan Israel ini secara tepat itu digambarkan dengan gambaran seorang pelacur ya. Israel bermain pelacur dan akan berakhir seperti gundik Lewi yang secara tragis diperkosa dan dikoyakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal ini dapat terjadi karena menganggap Israel tidak memiliki seorang raja. Ini menunjukkan bahwa Israel itu memerlukan kepemimpinan yang tepat dan mengantisipasi kelanjutan dari kisah sejarah keselamatan. Kita menyelesaikan Hakim-Hakim dan kita masuk ke Rut ya. Nah, kitab Rut ini muncul sebagai tambahan setelah masa penaklukan itu dari kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim ya. Dan ditempatkan antara kitab Hakim-Hakim dan sebelum 1 Samuel menurut kanon Kristen ya. Karena apa? Karena kitab Rut itu berlatar belakang masa Hakim-Hakim seperti ditulis di Rut 1 ayat 1. Di masa Hakim-Hakim berkuasa terjadilah kelaparan. Nah ingat ya, kelaparan di dalam kitab Ulangan itu adalah salah satu bentuk kutuk karena melanggar perjanjian. Israel telah berdosa. Menanggapi musibah ini, seorang dari Bethlehem bernama Elimelek itu mengungsi bersama istri dan kedua anak laki-laki mereka ke Moab. Kedua anak laki-laki Elimelek ini menikah dengan perempuan Moab. Ini suatu pelanggaran menurut Taurat, menikahi orang asing. Jadi tidak heran jika Elimelek dan kedua anaknya itu mati. Ini menunjukkan ketidaksukaan ilahi. Hal ini meninggalkan Naomi menjadi janda bersama kedua menantunya. Nah singkat cerita, kelaparan itu berakhir dan Naomi ingin pulang. Ruth, salah satu menantunya, menolak untuk meninggalkan Naomi dan ingin menjadi bagian dari Israel, tanahnya, dan terutama mengikuti Tuhan Israel. Ketika Naomi memintanya untuk pulang, Ruth berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Rut 1 ayat 16. Nah sekembalinya ke Bethlehem karena kemiskinan, Rut bekerja di ladang milik saudara Naomi yang kaya bernama Boas. Rut itu memperlihatkan bahwa ia sangat rajin dan rendah hati. Ini memikat perhatian Boas. Boas kemudian memberkati Rut karena kesetiaannya kepada Naomi dan kepada Tuhan. Dan meminta Tuhan itu untuk menghargai Rut. Karena di bawah sayapnya dia telah berlindung. Rut 2 ayat 12. Ini gambaran sayap Raja Wali mengingatkan janji Tuhan di Sinai. Gema perjanjian Sinai ini membawa kepedihan. Karena Rut seorang asing
justru memperlihatkan lebih setia kepada perjanjian ketimbang orang Israel sendiri. Boas kemudian menikahi Rut, menyatakan bahwa seluruh orang Bethlehem itu tahu bahwa ia perempuan baik-baik. Rut 3 ayat 11. Frasa seperti ini hanya ditemukan di mana? Dalam kitab Amsal. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ini memberi gambaran bahwa Rut itu seorang istri yang ideal, wanita diberkati. Dalam kanon Yahudi, kitab Rut itu diletakkan setelah Amsal, bukan setelah kitab Hakim-Hakim. Ini memberi gambaran bahwa Rut adalah sosok wanita terhormat. Rut dan Boas itu kemudian diberkati seorang anak bernama Obed, yang kemudian akan mempunyai anak yang bernama Isai. Itu adalah orang tua Daud. Rut, seorang asing, dimasukkan ke dalam garis keturunan Daud yang akan menjadi garis keturunan Mesias di masa yang akan datang. Kisah penaklukan dan Hakim-Hakim yang menceritakan siklus ketidaktaatan Israel itu diselingi kisah Rahab dan Rut, dua wanita asing yang setia kepada Tuhan. Sementara Israel itu malah memuja ilah asing, dua perempuan ini menaruh kepercayaan pada Tuhan. Rut, seperti juga Rahab, menggambarkan bahwa setiap orang dapat datang kepada Tuhan selama menaruh kepercayaan dan beriman hanya kepadanya. Persoalan yang dibuka pada kitab Hakim-Hakim bahwa tidak ada sosok raja akan mendapat jawab dari garis keturunan kedua perempuan asing ini. Kebijaksanaan dan iman mereka membawa bukan saja kepada Raja Daud, tetapi secara pamungkas kepada Raja dari segala raja, Yesus Kristus, anak Daud. Demikian episode 22. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.